Langsung saja, di ringkasan materi kali ini kita bakal membedah tuntas chapter 6, Sistem Pengukuran Akuntansi. Kalau selama ini pencatatan aset dan laba terasa kayak teka-teki yang membingungkan, tenang, hari ini kita luruskan semuanya. Kita bakal lihat gimana angka-angka di laporan keuangan itu sebenarnya, secara harfiah, sangat bergantung pada sistem pengukuran yang dipakai perusahaan. Biar gampang, ini alur yang akan kita kuasai hari ini. Kita mulai dari 3 sistem utama, terus masuk ke detail biaya historis beserta studi kasusnya. Habis itu kita geser ke biaya kini dan harga jual, dan terakhir ditutup dengan nilai wajar serta dilema yang dihadapi para auditor. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Ini fondasinya ya, 3 sistem pengukuran utama. Sistem pertama dan yang paling sering kita dengar, historical cost atau biaya historis. Intinya begini, aset itu dicatat sesuai harga pas pertama kali dibeli. Bayangin Anda beli mesin harganya 100 juta. Nah, 5 tahun lagi, biarpun harga pasar mesin itu melonjak jadi 150 juta, di buku akuntansi Anda nilainya tetap aja 100 juta. Jadi sistem ini tuh benar-benar ngunci di masa lalu. Fokusnya cuma di angka transaksi real, bukan tebak-tebakan nilai di masa depan. Lanjut ke sistem kedua, current cost atau biaya kini. Konsep ini juga sering disebut entry value. Beda banget sama biaya historis, sistem ini justru melihat kondisi sekarang. Pertanyaan utamanya, berapa sih biaya yang harus dikeluarin kalau kita mau beli aset itu hari ini? Analoginya gini, tahun lalu Anda beli laptop kantor harganya 10 juta. Tapi gara-gara kelangkaan chip, harga laptop yang sama persis sekarang naik jadi 15 juta. Nah, di sistem biaya kini, aset tadi dinilai 15 juta. Karena ya memang segitu biaya untuk menggantikannya saat ini. Sistem ketiga, exit price atau harga jual. Nah, ini beda lagi fokusnya. Alih-alih nanya berapa biaya beli gantinya, sistem ini nanya berapa sih uang tunai yang bisa saya pegang kalau aset ini saya jual sekarang juga. Simpelnya, bayangin Anda beli rumah 500 juta beberapa tahun lalu. Hari ini ada yang mau bayar rumah itu 800 juta. Di sistem harga jual, nilai aset Anda ia 800 juta itu. Sistem ini benar-benar berorientasi pada kas cair yang bisa ditarik pas likuidasi. Makanya, investor tuh suka banget sama metrik yang satu ini. Sekarang kita masuk ke bagian 2. Mari kita bedah lebih dalam aturan main dari sistem status quo kita, sistem biaya historis. Sistem biaya historis ini sebenarnya berdiri di atas 2 pilar utama. Yang pertama, matching of costs atau pencocokan biaya. Artinya, biaya yang keluar harus dicocokkan sama pendapatan yang dihasilkannya. Bayangin tumpukan stok barang di gudang. Selama barang itu cuma duduk manis di sana, dia dicatatnya sebagai aset. Tapi begitu barang itu laku terjual dan bawa masuk uang, barulah biayanya diakui sebagai beban. Pilar keduanya itu conservatism atau konservatisme. Di sini, akuntansi itu mainnya super hati-hati. Kalau ada potensi rugi, kerugiannya langsung dicatat saat itu juga, nggak pakai nanti. Tapi giliran ada potensi untung, tunggu dulu. Keuntungan baru boleh diakui kalau udah benar-benar pasti dan uangnya di tangan. Asimetri kayak gini tuh khas banget di sistem biaya historis. Sebagai tutor Anda hari ini, saya harus kasih lihat 2 sisi dari sistem ini. Kelebihannya sih jelas ya, sangat aman dan objektif. Karena basisnya transaksi nyata, yang ada kwitansinya, sistem ini susah buat diutak-atik. Tapi, dan ini yang menarik, kelemahannya juga lumayan fatal. Sistem ini sifatnya retrospektif, selalu nengok ke belakang. Dan ini bisa jadi jebakan saat inflasi tinggi. Bayangin, saat inflasi, laba perusahaan bisa kelihatan fantastis di atas kertas. Padahal daya beli atau modal real mereka sebenarnya lagi tergerus abis. Laporan keuangan bisa nipu kalau kita nggak jeli. Lanjut ke bagian 3, studi kasus. Kita mau lihat gimana aturan-aturan kaku tadi bisa ngubah angka laba di dunia nyata. Pelajaran penting pertama kita datang dari Bendigo Bank. Di sistem biaya historis, perusahaan itu kan dibolehin bikin estimasi cadangan atau provisi buat pinjaman yang mungkin bakal gagal bayar. Nah, bank ini bikin provisi yang kecil banget untuk pinjaman bermasalah. Efeknya apa? Secara ajaib, laba mereka kelihatan gede banget, padahal resiko aslinya sangat tinggi. Ini jadi bukti nyata ya, walaupun biaya historis itu katanya objektif, kebijakan akuntansi yang subjektif tetap aja bisa dipakai manajemen buat memoles angka dan menyesatkan investor. Kasus kedua kita lihat Infosys, sebuah raksasa teknologi. Mereka ngeluarin dana fantastis buat biaya outsourcing. Pertanyaannya, biaya ini harusnya dicatat sebagai beban yang langsung memotong laba tahun ini atau dikapitalisasi sebagai aset yang disesutkan pelan-pelan tiap tahun. Coba deh Anda bayangin bedanya. Keputusan simpel untuk mengkategorikan pengeluaran ini dampaknya masif banget ke angka akhir di laporan laba rugi. Kasus ketiga, News Corp, pas zaman mereka masih pegang jejaring sosial MySpace.
Aset digital yang satu ini nilainya terjun bebas cepet banget gara-gara perubahan pasar. Ujung-ujungnya, perusahaan terpaksa melakukan write-down atau penurunan nilai aset gede-gedean. Masalah utamanya, penentuan kapan write-down ini dilakukan benar-benar mendikte laporan laba rugi di tahun tersebut. Ini mengekspos kelemahan paling telak dari biaya historis. Sistem ini terlalu lambat merespons dinamika nilai aset di pasar yang berubahnya bisa sekejap mata. Terlalu sibuk lihat ke belakang. Gara-gara kelemahan-kelemahan tadi, para ahli mengusulkan alternatif lain. Mari kita geser ke bagian keempat, biaya kini dan harga jual. Di sistem current cost atau biaya kini ini, kita perlu paham gimana cara ngitung labanya, yaitu lewat konsep pemeliharaan modal. Biar gampang, coba pikirin dua hal ini, financial capital dan physical capital. Kalau financial capital, intinya cuma jagain nilai uangnya biar tetap sama. Perusahaan dibilang untung kalau nilai moneter di akhir tahun lebih gede dari awal tahun. Tapi kalau physical capital, fokusnya di kapasitas fisik. Misalnya nih, di awal tahun pabrik Anda bisa produksi 1.000 unit barang. Nah, di akhir tahun harus dipastiin kapasitas produksinya tetap minimal 1.000 unit. Laba itu baru diakui kalau setelah penyesuaian biaya kini, kapasitas Anda bisa tembus di atas batas 1.000 unit tadi. Terus gimana cara kita menilai asetnya? Di sini ada perdebatan antara dua konsep dasar. Pertama, value in use atau nilai pakai. Aset itu dinilai berdasarkan seberapa pinter dia ngasilin arus kas selama dipakai buat operasi bisnis. Ini cocok banget buat menilai mesin pabrik nih. Nah, pendekatan kedua itu value in exchange atau nilai tukar. Disinilah akar dari sistem exit price. Fokusnya bukan lagi buat operasional, tapi murni. Berapa duit yang bisa didapat kalau barang ini saya jual di pasar hari ini? Jelas, ini informasi yang paling dicari sama investor yang pengen tahu nilai likuidasi dari perusahaan. Pastinya, sistem exit price ini ada plus minusnya. Dari sisi positifnya, investor jelas suka banget karena laporan keuangannya jadi super up to date dan relevan dengan harga pasar terkini. Tapi, kelemahannya juga lumayan fatal. Angka jual ini bisa berubah jadi sekedar wishful thinking atau harapan semu. Logikanya gini, buat apa mencatat nilai pabrik setinggi langit berdasarkan harga jual pasar kalau perusahaannya sendiri nggak ada niat sedikit pun buat ngejual pabrik itu? Belum lagi, harga pasar yang fluktuatif bakal bikin laporan laba rugi perusahaan naik turun nggak stabil tiap tahunnya. Dari perdebatan panjang soal sistem mana yang paling benar tadi, dunia akuntansi akhirnya mencari jalan tengah. Kita masuk ke bagian terakhir, kompromi modern yang kita kenal sebagai nilai wajar dan realita keras para auditor. Standar akuntansi internasional saat ini, atau IFRS, berusaha merangkum semua sistem tadi ke dalam satu konsep, fair value, atau nilai wajar. Buat pencatatan awal pas beli, fondasinya tetap pakai yang objektif, yaitu historical cost. Tapi, supaya informasinya nggak basi, perusahaan dibolehin melakukan revaluasi pakai pendekatan current cost dan mencantumkan nilai pasarnya pakai referensi dari exit price. Jadi, nilai wajar ini sebenarnya adalah upaya buat menyeimbangkan objektivitas masa lalu dengan relevansi nilai di masa sekarang. Sayangnya, solusi jalan tengah ini justru melemparkan tantangan terbesar buat para auditor. Mereka benar-benar terjepit. Auditor harus bisa memverifikasi apakah nilai pasar yang diklaim perusahaan itu nyata atau cuma karangan manajemen aja. Bayangin pas ada aset yang harus di write down. Auditor harus berani nahan tekanan dari manajemen yang biasanya pengen poles angka biar kelihatan lebih optimis. Penilaian ini jatuhnya jadi sangat subjektif. Auditor harus mutusin apakah kebijakan akuntansi yang dipakai ini wajar atau sebenarnya cuma manipulasi yang dilegalkan. Jika nilai wajar lebih relevan untuk investor, apakah kita siap menerima laporan keuangan yang nilainya berubah-ubah setiap hari karena harga pasar?